warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asad dari program studi Magister Ilmu Komunikasi, program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana. Izin mempresentasikan terkait dengan peran komunikasi politik spin doktor dalam meraih suara terbanyak studi kasus terhadap Haji Muhammad Idris dari Partai Nasdem pada pemilu 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ada latar belakang penelitian yang saya lakukan adalah bahwa Kepulauan Seribu yang merupakan salah satu kabupaten administrasi di DKI Jakarta masih dipandang sebelah mata, terutama terkait keterlibatan warganya dalam kontestasi politik. Hal ini yang sebelumnya dibuktikan dengan belum hadirnya Putra Pulau Seribu yang menjadi anggota Dewan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun fokus penelitian yang saya lakukan yaitu bagaimana peran komunikasi politik spin doktor calon anggota legislatif dalam meraih suara terbanyak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada pemilu 2019. Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh spin doktor dalam meraih suara terbanyak. Yang kedua, bagaimana peran aktif calon anggota legislatif dalam melakukan komunikasi politik. Kemudian maksud dan tujuan dari penelitian ini. Maksud penelitian meneliti peran komunikasi politik spin doktor calon anggota legislatif dalam meraih suara terbanyak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada pemilu 2019. Kemudian tujuan penelitian untuk mengkaji peran komunikasi politik spin doktor calon anggota legislatif dalam meraih suara terbanyak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada pemilu 2019. Kemudian manfaat dan kegunaan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama terkait dengan manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon anggota legislatif dan masyarakat secara umum terkait peran komunikasi politik spin doktor dalam meraih suara terbanyak. Adapun kegunaan penelitian ada dua. Yang pertama, kontribusi teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya kajian komunikasi politik spin doktor dan teori komunikasi persuasif. Kemudian kontribusi praktisnya adalah bahwa penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi para pengurus dan kader partai politik secara umum dan khususnya calon anggota legislatif. Kemudian kajian pustaka, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sampel pada presentasi kali ini. Yang pertama terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusa Juyandi, kemudian juga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Ripi Handayani. Adapun novelty dari penelitian ini ada 3 yang saya angkat. Yang pertama terkait dengan kondisi sosiodemografi. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kepulauan Seribu adalah nelayan dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang besar bagi spin doktor untuk memainkan peran komunikasi politiknya dengan pendekatan komunikasi persuasif. Novelty yang kedua terkait dengan lokal linguistik. Kesamaan karakter terutama bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kepulauan Seribu juga merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan oleh spin doktor. Dan yang ketiga terkait dengan integratif personal harmony. Pada penelitian ini, peneliti menemukan adanya integratif personal harmony pada anggota legislatif yang menjadi objek penelitian. Adapun kajian teori, yang pertama terkait dengan pengertian peran. Secara terminologi, peran dapat didefinisikan sebagai pemain sandiwara atau film, tukang lawak pada permainan makyong,
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seperti hal yang disampaikan oleh Suryono Sukanto, mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan status peranan. Kemudian yang kedua terkait dengan komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari penguasa politik kepada rakyat ataupun penyampaian dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik. Ada beberapa hal yang dibahas dalam komunikasi politik. Yang pertama terkait dengan unsur komunikasi politik, kemudian dampak dari komunikasi politik, fungsi komunikasi politik, pesan dalam komunikasi politik, termasuk tujuan dari komunikasi politik itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan propaganda politik, bahwa propaganda dalam politik memainkan peran yang sangat penting karena merupakan satu di antara pendekatan persuasi politik selain periklanan dan retorika. Dan yang keempat terkait dengan spin doktor. Spin doktor yang dimaksud di sini adalah tim yang mendukung suksesnya politisi dalam pemilihan umum. Dikenal di masyarakat dengan istilah tim sukses. Dalam sebuah tim sukses terdapat peran yang disebut spin doktor. Tugasnya lebih spesifik dibandingkan tim sukses. Kemudian yang terakhir, yang kelima terkait dengan pemilu. Pemilu legislatif. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, pemilu yang notabene merupakan cerminan suara rakyat menjadi penentu bagi keberlangsungan sebuah negara untuk menentukan nasib dan tujuan bangsa. Dalam pembahasan pemilu legislatif ada beberapa hal yang juga saya bahas, terutama pertama yang terkait dengan konsep pemilu, kemudian sistem pemilu, kemudian dibahas juga tentang sistem pemilu DPRD, kemudian bagaimana rekrutmen dan seleksi anggota calon legislatif, dan terakhir terkait dengan peran partai politik dalam pemilu. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian saya, berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan peneliti, maka kerangka pemikiran yang dapat peneliti gambarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan pemilu legislatif, kemudian propaganda, kemudian dibahas juga terkait dengan spin doktor, dan terakhir terkait dengan komunikasi persuasif. Objek penelitian, dalam penelitian ini menjadi objek penelitian adalah putra pulau yang terpilih menjadi anggota legislatif di Provinsi DKI Jakarta terkait dengan peran komunikasi politik spin doktor dalam meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2019 di daerah pemilihan Kepulauan Seribu. Adapun paradigma penelitian yaitu paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif eksploratif, di mana data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata, bukan angka. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini memakai metode studi kasus. Kemudian informasinya ada, untuk informan utama ada 3 yang saya wawancari. Yang pertama Bapak Lukman Hadi, kemudian Pak Solihin, dan Pak Royani. Adapun sebagai sumber pendukung, saya wawancari ada 2 tokoh masyarakat. Yang pertama Haji Damanuri, yang kedua Ibu Munaro. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu gambaran umum objek penelitian terkait dengan peran komunikasi politik spin doktor. Kemudian sumber data ada 2, primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya, dalam pengambilan data penelitian ini, peneliti menggunakan 2 cara, yaitu wawancara mendalam dan mencatat dokumen atau penelitian terhadap dokumen-dokumen. Kemudian
terkait dengan teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Adapun sumber datanya merupakan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Kemudian penarikan kesimpulan adalah langkah ini merupakan tahap akhir dalam analisis data. Dan terakhir terkait dengan teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini di Kabupaten Arjuna Kepulauan Seribu. Kemudian secara geografi, gambarannya seperti ini. Kabupaten Arjuna Kepulauan Seribu. Secara demografi, kemudian juga ada gambaran secara secara demografi. Adapun gambaran profil singkat dari spin doktor seperti ini. Jadi timnya disebut MIK Muhammad Idris Center. Ada beberapa hasil wawancara juga yang peneliti sampaikan di slide ini. Kemudian adapun hasil penelitian, yang pertama terkait dengan komunikator politik, bahwa komunikator politik dalam perspektif panggung politik memainkan peran sosial yang utama, terutama terkait dengan proses pembentukan opini publik. Yang selanjutnya, hasil penelitian yang peneliti bahas, yang pertama terkait dengan membangun citra politik, yaitu integratif personal humanity, terkait dengan bagaimana dan apa yang menarik bagi konstituen untuk memilih, tentunya tidak terlepas dari ketokohan, peristiwa, isu, atau ide. Pada penelitian ini, peneliti menemukan adanya integratif personal humanity pada calon anggota legislatif yang menjadi objek penelitian. Kemudian masih terkait dengan pembahasan membangun citra politik, yang kedua yaitu media kampanye. Media dalam kampanye mempunyai peran yang besar dalam mengkampanyekan isu-isu politik kepada masyarakat Kepulauan Seribu. Pemilihan dan penggunaan media yang dilakukan oleh spin doktor sebagai sarana kampanye juga tidak terlepas dari seberapa besar penggunaan media yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Seribu. Yang kedua terkait dengan membentuk dan membina pendapat umum. Ada 3 poin yang dibahas oleh peneliti. Yang pertama mengenai karakteristik sosiodemografi, bahwa karakteristik sosiodemografi juga merupakan elemen penting bagi spin doktor untuk melakukan perencanaan dan peran komunikasi politiknya. Dalam kelompok ini terdapat usia, jenis kelamin, etnisitas, wilayah domisili, dan kelas sosial. Sedangkan karakteristik yang berkait dengan sosial meliputi keluarga, persahabatan, serikat kerja, maupun pengajian-pengajian. Yang kedua, mengetahui halayak politik. Pemahaman terkait dengan halayak politik sangat diperlukan oleh spin doktor, karena halayak disebut juga sebagai penerima atau reviewer atau audiens. Mengetahui halayak politik sama halnya dengan mengenal lebih dekat diri halayak yang berkaitan dengan politik, terutama adalah keyakinan, kepentingan, motivasi halayak, baik yang bersifat politik maupun non-politik. Yang ketiga, terkait dengan lokal linguistik. Kesamaan karakter, terutama bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kepulauan Seribu, juga merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan oleh spin doktor. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang sama dan sederhana, pesan yang disampaikan oleh spin doktor dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat Kepulauan Seribu. Yang selanjutnya, yang ketiga terkait dengan mendorong partisipasi politik. Ada 3 juga yang dibahas oleh peneliti.
Yang pertama terkait dengan isu-isu politik. Tugas dan peran spin doktor dalam hal ini adalah merencanakan dan mengelola kampanye. Maka salah satu syarat yang harus dapat dipenuhi dalam rangka menciptakan kampanye politik yang efektif adalah memilih isu-isu politik dengan tujuan agar bisa menguasai pemilih dan membuat perencanaan serta penggunaan media komunikasi. Yang kedua, terkait dengan tahapan pemetaan pemilih. Tahapan awal dan pemetaan politik yang dilakukan oleh spin doktor adalah pemetaan pemilih atau public mapping. Pemetaan pemilih atau public mapping bermanfaat bagi spin doktor dalam mendesain peran komunikasi politiknya untuk kemudian dapat menganalisa harapan dan keinginan konstituen, menemukan peluang perolehan suara, serta menentukan strategi yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan produk kampanye. Dalam pemasaran politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode pemasaran untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen. Yang terakhir terkait dengan pembahasan, ada dua yang dibahas oleh peneliti. Yang pertama terkait dengan peran komunikasi politik, spin doktor. Spin doktor lebih cenderung melakukan kontak kampanye politik secara kekeluargaan, baik pertemuan dengan masyarakat maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan karena adanya persamaan karakter dan budaya yang sama. Di samping itu juga mata pencarian masyarakat Kepulauan Seribu hampir rata-rata sebagai nelayan. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan seperti apa yang diharapkan dari calon anggota legislatif. Pembahasan yang kedua terkait dengan komunikasi persuasif. Berdasarkan hasil wawancara dengan spin doktor bahwa pada saat menyampaikan pesan secara persuasif, spin doktor lebih memilih melakukannya dengan cara langsung atau face to face, tentunya dengan pendekatan kekeluargaan. Cara demikian dirasa lebih efektif karena spin doktor dapat lebih bijak dalam menerapkan strategi persuasi saat berhadapan langsung dengan khalayak, sehingga spin doktor mendapatkan informasi yang lebih akurat, baik itu terkait dengan harapan serta keinginan-keinginan khalayak yang nantinya juga akan menjadi bahan kampanye calon anggota legislatif. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, dalam melakukan peran komunikasi politik secara persuasif, spin doktor lebih memilih melakukan dengan cara langsung atau face to face, tentunya dengan pendekatan kekeluargaan. Kesimpulan kedua, bahwa calon anggota legislatif juga berperan aktif dalam memainkan peran komunikasi politiknya. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan secara langsung dalam susunan tim spin doktor. Kemudian terkait dengan saran, ada dua yang peneliti bisa berikan gambaran. Yang pertama terkait dengan penerapan peran komunikasi politik yang dilakukan oleh spin doktor sebaiknya dilakukan secara maksimal dan lebih menyeluruh pada semua segmen, terutama pada pemilih pemula atau pemilih milenial, agar aspirasi dari pemilih pemula juga dapat tertampung secara maksimal. Adapun saran yang kedua terkait dengan peran komunikasi politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif seharusnya tidak hanya tertuju pada basis partai saja, akan tetapi juga perlu melakukan pendekatan terutama pada basis-basis tertentu, yaitu basis yang dikuasai oleh partai lain. Adapun daftar pustaka, gambarnya seperti ini. Kemudian ini yang saya tampilkan. Demikian yang dapat peneliti sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.